warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 8 SMP ITN Darul Hikmah. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk menimba ilmu, ya, walaupun secara daring. Insya Allah semuanya tetap bersemangat ya untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan belajar tentang unsur pembangun teks puisi. Ya, perhatikan dulu, ini adalah contoh puisi ya, yang ditulis atau yang dibuat pada tahun 2016 berjudul Jejak Tuhan di Teluk. Ya, itu adalah contoh puisi. Kalian bisa baca. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, KD yang akan diajarkan kepada kalian yaitu KD 3.7 tentang mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi yang kalian dengar atau yang dibaca, kemudian menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan menyimpulkan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ini tujuan pembelajarannya. Ya. Apa sih tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Yang pertama, setelah kalian nanti mendengar atau membaca puisi tentang perjuangan, kalian bisa menyimpulkan tentang pengertian puisi. Yang kedua, setelah mendengarkan atau membaca puisi, kalian dapat mengidentifikasi apa saja unsur-unsur pembangun teks puisi. Kemudian yang ketiga, setelah mendengar atau membaca puisi, kalian dapat menyimpulkan ya, apa saja ya, unsur-unsur puisi secara umum. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya, setelah mendengar atau membaca puisi tentang perjuangan, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi atau makna dari puisi tersebut. Nah, kalian sebelum kalian menyimpulkan puisi tentang apa itu puisi, kalian bisa menyimak video pembacaan puisi berikut. Oke, karena linknya tidak bisa dibuka ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh puisi perjuangan berjudul Diponegoro. Tadi di linknya juga menampilkan pembacaan puisi Diponegoro. Oke, Ustazah akan coba bacakan puisi tentang Diponegoro. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu.
sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Ya, itu tadi contoh puisi bertema perjuangan yang dikarang oleh Chairil Anwar berjudul Diponegoro. Nah, dari kegiatan menyimak puisi tadi, menurut kalian puisi itu apa? Ya, puisi adalah karya sastra tertulis yang isinya merupakan ungkapan perasaan dari penyair menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan bermakna. Gitu ya. Itu adalah pengertian puisi. Oke. Sekarang kita beralih ke unsur pembangun puisi. Dalam sebuah karya sastra puisi, ada dua unsur pembangunnya. Yang pertama, ada unsur intrinsik, dan yang kedua, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra tersebut dari dalam puisi itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra atau dipengaruhi dari luar puisi itu sendiri. Nah, untuk unsur intrinsik puisi dibagi dalam 9 unsur. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah ide dasar puisi. Kemudian rasa, ya, perasaan yang dialami oleh penyair ketika menulis puisi tersebut. Yang ketiga adalah nada. Nada dalam puisi tersebut, penyair memiliki tujuan untuk menggurui, atau untuk menasihati, atau untuk mengobarkan rasa semangat. Kemudian yang keempat ada amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui lirik puisinya. Berikutnya ada majas atau gaya bahasa yang digunakan oleh penyair untuk memperindah puisi tadi. Berikutnya ada rima, ya, atau sajak, yaitu biasanya untuk memperindah puisi digunakan persajakan yang baik, ya, bunyi di akhir baris, atau sama, atau bersajak AAA, atau berpeluk, ABBA, atau silang, ABAB, dan sebagainya. Kemudian tipografi. Tipografi itu adalah bentuk fisik puisi. Biasanya kan kalau puisi kan bentuknya kan berbait-bait gitu ya, tapi di dalam puisi modern tipografi ini menjadi bermacam bentuk ya, ada yang zigzag, ada yang spiral, ada yang satu baris itu satu baris terdiri dari satu kata, ya, itu adalah bentuk puisi secara visualnya. Kemudian yang kedelapan ada pencitraan atau imaji. Itu adalah kesan yang ditangkap oleh panca indera kita ketika mendengar atau membaca puisi tersebut. Entah itu pencitraan penglihatan, atau pendengaran, atau peraba, dan sebagainya. Yang ke-9, menggunakan kata-kata konkret, kata-kata yang bisa bisa kita bayangkan
lewat indera kita acuan dari kata tersebut. Berikutnya, unsur ekstrinsik pembangun puisi. Yang pertama ada unsur biografi. Apa itu unsur biografi? Biografi itu kan latar belakang uraian tentang latar belakang dari penyair ya. Jadi sebuah karya sastra terutama puisi, itu dipengaruhi oleh latar belakang dari penyairnya, ya. Apakah si penyair itu memiliki latar belakang keluarga yang harmonis, atau keluarga yang broken home, atau keluarga yang biasa-biasa saja, itu ketika dia menyusun puisi akan sangat berpengaruh terhadap isi yang disampaikan. Yang kedua, ada unsur sosial, ya. Di situ dijelaskan kalau unsur sosial itu ya kehidupan sosial penyair, ya. Dia hidup di latar sosial yang mana? Apakah dia hidup di daerah yang misalkan banyak terdapat kemiskinan di situ, atau dia hidup di kalangan sosialita, atau dia hidup di kalangan biasa-biasa saja, itu juga akan mempengaruhi terhadap puisi yang dikaryakan. Terakhir adalah unsur nilai moral atau nilai-nilai yang ingin diajarkan oleh penyair. Jadi si penyair itu memiliki misi apa melalui puisi yang disajikannya. Nilai-nilai apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat melalui puisinya. Ya? Oke, itu tadi penjelasan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik puisi. Jika masih belum jelas, kalian bisa menanyakannya melalui grup chat WA. Sekarang, terakhir, kita ke bagian menyimpulkan makna puisi. Ketika kita mendengar atau membaca puisi, kita diharapkan mampu memahami makna atau maksud dari puisi tersebut. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, kalian bisa membaca puisi tersebut secara berulang-ulang. Jadi, ketika kita membaca puisi, beda kita dengan membaca cerpen atau membaca cerita yang lain. Karena puisi ini menggunakan bahasa yang indah atau menggunakan bahasa konotatif, berarti kita memahaminya kadang butuh membaca berulang-ulang. Nah, kemudian yang kedua, memahami makna yang terkandung dalam judul puisi tersebut. Ya, biasanya isi puisi dapat tergambar dari judulnya. Kita pahami dulu, oh dari judul itu apa yang dimaksud. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami gambaran makna yang ditampilkan penyair secara umum. Dari simbol-simbol bahasa yang digunakan, itu maksudnya apa? Kita bisa menafsirkannya terlebih dahulu. Kemudian, yang keempat, menafsirkan makna yang terkandung dalam puisi. Dari keseluruhan isi puisi, kita bisa simpulkan maksud dan makna yang ingin disampaikan. Terakhir, kita membuat simpulan dalam puisi berdasarkan kata-kata yang kita pahami. Jadi, kita bisa mengartikan setiap bait dalam puisi, dalam paragraf-paragraf seperti itu, baru nanti kita bisa memperoleh kesimpulan makna dari teks puisi. Ya, saya berharap kalian dapat memahami tentang unsur puisi dan cara menyimpulkan makna puisi. Sekian penjelasan dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan,
Silahkan kalian bisa tanyakan di WA grup kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.